Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan, pemirsa Sigap dan sobat tangguh dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali ke podcast sesi kedua. Nah, untuk sesi kedua kali ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak sebut Pak Dama, Kepala BMKG kelas 1 Banjarbaru. Kemudian juga didampingi oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Balangan, Bapak Haji Rahmi SHI. Beliau yang kembali akan menggali informasi lebih lanjut. Ini sesi kedua kita lebih fokus kepada menghadapi pergantian musim, menghadapi ke musim kemarau khususnya Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Balangan. Baik, Pak. Untuk diskusi podcast sesi kedua kali ini langsung saya serahkan ke Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Balangan, Pak. Oke. Terima kasih Pak Selhami. Sobat Tangguh dan pemirsa Sigap, di sisi yang kedua ini, bagaimana tadi kita sudah bincang-bincang banyak terkait dengan BMKG. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan ataupun informasi-informasi lebih lanjut berkenaan dengan produk ini, ya. Ini udah produk ini. Ya. Apa yang di-outputkan, dihasilkan dari BMKG untuk kemudian sebagai layanan kepada masyarakat, dan fokus lagi khususnya terkait dengan kebutuhan kita di wilayah Kalimantan Selatan dan secara khusus lagi wilayah Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, di mana tadi bahwa kita sudah berada di musim transisi, Pak, ya. Antara musim penghujan menuju musim kemarau, yang tentu saja ketika di musim kemarau ini nanti kita akan menghadapi ancaman karhutlah. Untuk itu penting sekali bagi kita masyarakat dan juga pemerintah untuk mengetahui perkiraan-perkiraan cuaca dan juga musim ini agar kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih antisipatif dan terukur. Mitigasi. Nah, untuk itu kami persilahkan Pak Kepala kembali kita berbincang nih, Pak. Ya. Silakan. Baik Pak. Ya, jadi secara umum memang untuk ini kita ke perakiraan awal musim kemarau ya. Ya. Siap. Jadi secara umum Provinsi Kalimantan Selatan itu tadi sudah kita jelaskan di awal bahwasanya dari satu provinsi Kalimantan Selatan itu kita membagi menjadi 12 zona musim, Pak. Ya. Nah, jadi 12 zona musim ini sudah ada yang memasuki awal musim hujan di bulan Mei, Pak, sebetulnya. Tapi belum semua. Nah, di bulan Mei itu ada 21% dari 12 ZOM tadi atau dari wilayah kita di Kalimantan Selatan. Lalu kemudian nanti di bulan Juni ada 28% lagi. Dan di bulan Juli nambah lagi 27 sekian persen, dan di bulan Agustus itu sudah hampir semua, dan memang kita perkirakan di bulan Agustus itulah puncak musim hujan musim kemarau kita. Sehingga Kalimantan Selatan secara umum seperti itu. Jadi perlu mungkin diantisipasi nanti langkah-langkah ke depan berkaitan dengan info, dan kami dari BMKG akan mengupdate informasi berkaitan dengan kemarau setiap 10 hari, Pak. Ya, 10 hari. Jadi tadi jadi kami jelaskan selain alat yang ada di sini, kami juga alat BMKG itu juga tersebar hampir di semua kabupaten, bahkan di semua kecamatan, Pak. Jadi dari sana kita collecting data nanti untuk dasar kita melakukan analisis sehingga kita tahu persis kondisi daerah itu seperti apa secara iklim. Nah, lalu kemudian kita kembali ke Balangan ya. Ya, jadi dari 12 zona musim itu tidak terbatas dengan peta administratif, Pak. Ya, sebenarnya terbatas, Pak, ya. Ya, jadi karena dia lintas wilayah administrasi, Pak. Jadi Kabupaten Balangan itu ada 2 ZOM di zona musim 2 dan musim 3. Satu kabupaten. Jadi beririsan nih. Iya, seperti itu. Karena tadi kita memetakan itu berdasarkan tipenya, bukan batas administrasi. Nah, kemudian awal musim kita terutama untuk Kabupaten Balangan itu secara umum ada di pertengahan Juni, Pak. Juni ya? Ya.
Sedangkan puncak Berarti ini sebentar lagi nih Pak berarti. Ya, Di kita akhir tinggal April, menunggu nih. Dan Ya. Mei itu ya. ya jadi Bulan lagi, Pak. betul Pak. Jadi puncak musim hujannya itu semua di Agustus, kita Agustus. perkirakan di Musim kemarau ya, kemarau Agustus. di Agustus. Puncak musim Puncak. kemarau. Kemarau ya. Kemarau di Maaf. Agustus. Ya, puncak. Tapi Juni ini sebagian ada sekitar 28% tadi Pak ya, Ya. yang mulai memasuki Ya. musim kemarau. Jadi sebelum memasuki Hmm. pergantian musim yang perlu diantisipasi dan diwaspadai adalah pada saat pancaroba, Pak. Biasanya perubahan musim ataupun masa pancaroba ini biasanya diikuti oleh dengan cuaca yang ekstrim. Masuk saat ini Pak nih. Ya, jadi Saat ini kita udah berada di pancaroba nih, peralihan berarti, Pak, ya. peralihan. Jadi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, demikian juga peralihan dari musim hujan Hujan ke kemarau. Tapi biasanya dia durasinya tidak lama. Paling seminggu 10 hari dan jarang itu berhari. Dan sifatnya itu biasanya angin kencang itu yang paling sering ya, angin kencang termasuk sambaran petir dan guntur ya. Guntur. Nah, petir guntur dan hujan. Hujan dia tiba-tiba deras tapi tidak lama durasinya. Nah, itu biasanya di musim-musim pancaroba itu sering kejadian seperti itu, maka memang di pancaroba itu perlu diwaspadai mungkin Potensi-potensi bahaya. potensi bahaya terutama pohon tumbang. Pohon tumbang. Ya. Betul. Jadi mungkin sekitar rumah kalau ada pohon yang sudah terlalu tinggi mungkin bisa dipangkas, lalu kalau untuk musim Atau kemarau pada saat ada gejala-gejala cuaca ekstrim, berhati-hati Pak ya. benar. Jadi Berhati-hati untuk tidak lewat di pohon-pohon yang Ya. besar atau rimbun gitu ya. Jadi tetap kita akan memberikan info peringatan dini, nanti bisa dalam satu hari itu bisa berapa kali Pak, tergantung dari perubahan yang terjadi gitu Jadi ya. situasi di Ya, lapangannya ya, gitu ya. dan itu juga kita akan sampaikan akan meluas kemana saja nanti, sehingga nanti wilayah-wilayah yang terdampak itu bisa mengantisipasi. Jadi Pastinya ya. seperti itu Pak, Oke. potret dari Balangan Oke. diawali dari pertengahan Juni, nanti kita Juni. sudah mulai sehingga awal-awal Juni Jadi sudah di bisa Mei lakukan. masih transisi Pak ya. Tengah Pancaroba, Juni Pak. baru nanti kita masuk awal-awal musim kemarau. Puncaknya Kalimantan Selatan di Agustus Pak ya. Jadi di pertengahan Juni mungkin nanti di awal Juni ya ada masa peralihan itu Bisa peralihan. di awal-awal Juni, sehingga nanti mungkin dari Cuaca akhir ekstrimnya berarti di sana Pak ya yang harus diwaspadai. dari akhir Mei nanti sudah bisa kita antisipasi. Oke. Oke, ini terkait dengan tadi kita akan memasuki puncak Pak ya. Namanya puncak ini kan berarti ekstrim nih Pak, nih panasnya atau Full, Pak. segala ancamannya. Nah, kira-kira kalau di kebencanaan itu kan kebakaran terjadi pasti Pak ya. Kalau potensi seperti itu kan rentan sekali, nanti ada titik-titik api. Kalau biasanya kan kita selalu dikasih informasi juga dari teman-teman Kementerian Kehutanan itu tentang titik hotspot Pak. Betul. Ada titik potensi-potensi yang akan bisa terbakar yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Nah ini dari sisi cuaca kita mengantisipasi dan mengatasi puncak itu nanti bagaimana Pak? Apakah ada satu intervensi ataupun langkah-langkah yang dilakukan dari BMKG sendiri untuk kita sebagai BPD yang menyelenggara di lapangan bisa saling mendukung gitu Pak? Ya. Jadi ini Pak, jadi memang di menghadapi puncak musim kemarau itu ada beberapa hal ya. Artinya apa? Kebiasaan, dan memang Kalimantan Selatan termasuk yang rawan, termasuk salah satu provinsi yang rawan kebakaran hutan ketika memasuki musim kemarau itu. Ya. Yang perlu mungkin diperhatikan salah satunya adalah sumber airnya Pak. Oh iya. Sumber air, lalu kemudian tinggi muka airnya. Iya. Terutama tinggi muka air gambut. Iya betul Pak. Nah, artinya apa? Kalau kebakarannya di permukaan mungkin dipadamkan langsung padam, Pak. Iya, Pak. Tapi kalau gambut kita yang kering, begitu terbakar, kita siram sekarang, kita sampai rumah dia nongol lagi pastinya. Bahkan kadang kata teman-teman yang di lapangan Pak, kita baru balik kanan dia udah ini lagi, Muncul lagi. itu lagi asapnya. Ya, seperti itu, Pak. Jadi Gambut, Pak, ya, yang harus diwaspadai, betul. benar. Jadi kalau itu sudah dalam cakupan luas, itu nanti mungkin bisa dilakukan rekayasa cuaca namanya. Oh iya.
bagaimana menghadapi puncak musim kemarau itu sebelum dia masuk kita isi gambutnya. Saya, Pak. Kita basahi Berarti dilakukan basahan, melalui hujan. Melalui Hujan buatan Oh, dengan iya, cara modifikasi cuaca. bukan yang kemarin sering sorawiri dengan heli itu Pak, kemudian disiram itu bukan Pak ya? Itu namanya waterbombing, Oh Pak. iya, waterbombing. Nah, ini Khusus pemirsa untuk itu. Sigap. Iya. Ada waterbombing, ada Iya, rekayasa cuaca iya. ya. Kalau waterbombing ini dari BNPB biasanya Pak ya. Betul. Dari BNPB, tapi yang untuk rekayasa cuaca tadi itu memang ranahnya dari BMKG Pak ya. Hanya yang mengatur, Pak. Mengatur. Nah, nanti Teknis. maka tadi saya bilang siap. ada beberapa syarat untuk bisa dilakukan itu. Oh iya, iya. khusus lahan gambut. Iya, yang pertama adalah aksi dini itu dari BMKG biasanya. Maka tadi acuannya adalah itu dari tinggi muka air gambut tadi. Oh iya, iya. Nah, ketika itu mulai mengering, kita sampaikan infonya, mungkin BMKG bisa bekerja sama mungkin dengan BNPB ya. BNPB. BNPB untuk melakukan antisipasi dini sebelum Siap. memasuki musim Puncak. puncak musim kemarau. Kita lakukan rekayasa cuaca dengan tujuan hujan itu bisa mengisi gambut Ya, sehingga gambut kita dibasahi lah. Dibasahin. Ya. Nah, ketika nanti puncak, kalaupun terbakar, yang terbakar itu hanya di atas permukaan. Sampai Nah, ke kalau wilayahnya luas, barulah berfungsi tadi waterbombing tadi, Pak. Ya, Kalau gambut sifatnya itu untuk pemadaman iya. saja Pak ya. Kalau di gambut itu mungkin habis disiram, dia belum sampai ngambil air, ini udah jadi lagi. Jadi lagi gitu kan. kalau udah terlanjur Ya, ya. jadi sudah memang menyala. fokusnya di tinggi muka Tinggi air muka gambut air, itu, Pak. antisipasinya Ya. dengan rekayasa cuaca untuk tujuan Ya, pembasahan. nah nanti kalau sudah kejadian tidak tertangani, mungkin bisa langsung inisiatif dari pemerintah daerah Iya, iya. menyurat ke BNBP, Ya, kan seperti ya, itu, betul, Pak. betul, Pak. Ya seperti itu. Jadi Dan kan ini tambahan masing-masing biasanya sarana dan alat untuk benar, waterbombing. Pak, benar. Jadi kan tergantung dengan ketersediaan anggarannya. Nah, berkaitan dengan itu BMKG juga untuk antisipasi itu ya itu tadi, Pak, Oke. kerjasama mungkin dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional supaya nanti itu bisa teratasi. Nah, yang kedua bisa juga di pendanaan dari Daerah masing-masing. daerah masing-masing. Ya. Nah, nanti yang operasionalnya ini tidak hanya BMKG yang melakukan dan lain-lain. Sekarang pihak swasta itu sudah banyak, Pak. Iya, iya. Sudah ada beberapa. Ada layanan dari pihak swasta juga Ada, Pak, ya? tapi regulasinya diatur dari BMKG karena yang ditunjuk ya. pemerintah Prasyarat-prasyarat yang harus ya, dipenuhi untuk melakukan baru itu adalah kemudian BMKG. bisa. Ya, jadi sehingga nanti dari regulasi kemudian seperti apa pelaksanaannya, operasionalnya juga ada di BMKG. Nah, siapa yang melakukan itu tidak masalah. Yang penting sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, istilah terkait dengan rekayasa cuaca tadi saya sering tahun-tahun kemarin ada yang menyebutnya OMC, ada yang menyebutnya apa gitu, Pak. ya Itu hanya pengistilahan saja, Pak ya. pengistilahan. Jadi memang ini sesudah dengan peraturan presiden akhir tahun lalu itu dilimpahkan ke BMKG sehingga BMKG ditambah satu kedeputian yakni kedeputian modifikasi cuaca Modifikasi tadi. cuaca. Ya, jadi OMG ya istilahnya ya. OMC. OMC. Ya, jadi OMG. Gaul. BMKG ya, lah modifikasi melalui cuaca ya. melalui kedeputian OMC ini yang mengatur regulasi dan SOP segala macam Iya, itu iya, yang iya. berkaitan dengan pelaksanaan Oke. modifikasi cuaca. Mungkin dari pengalaman tugas Bapak dulu kan katanya juga sama Pak ya, wilayahnya juga Ya. berpotensi Pak ya. Ya. Apakah operasi-operasi ini Pak cukup efektif Pak untuk menangani ketika antisipasi ya mitigasi terhadap potensi kebakaran lahan? Ya, efektif sebetulnya, Pak. Efektif Pak ya. Dari awal gitu, makanya Oke. diperlukan aksi dini. Bagaimana antisipasi, terutama Sebelum terlanjur memasuki Ya. musim ekstrim Pak ya. benar kecenderungan dari sifat kebakaran itu sendiri. Kalau permukaan itu kelihatan Oke. apinya, Ya, dan itu ketika disiram air, kalau dia basah langsung padam kan Ya. gitu, Pak. Nah, kan beda dengan gambut. Gambut, ya. Karena sumber apinya bisa jauh di bawah. Ya. Kita siram atas belum sampai bawah, airnya sudah kering di Kering. tengah. Maka dia
dia tutup terus, asapnya muncul asapnya terus. muncul. Nah, yang berbahaya kan asapnya ini, Pak. Iya. Yang kalau di di BPBD atau BNPB itu yang disebut bencana itu bukan kebakaran nyawa, Asapnya. tapi asapnya. Ya. Kemudian apa namanya menimbulkan banyak efek yang berbahaya, Pak ya. Karena dia lintas wilayah kan. Wilayah. Tergantung anginnya kemana. Nah, kalau wilayah kita kebakaran di hutan sana mungkin sekolah nggak tutup ya, Betul, pasar nggak tutup. Tapi ketika asapnya di sana ngirim, Ya. di semua negara bisa terganggu. Pasti, Pak. Pasti. Baik, pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh, perbincangan kita pagi ini sangat luar biasa dengan Kepala BMKG yang sudah memaparkan dan menceritakan banyak hal terkait dengan pergantian musim kemarau, cuaca ekstrim, dan dampak-dampak ya, dan potensi-potensi yang harus kita antisipasi, khususnya bagi pemerintah sebagai penyelenggara terkait dengan upaya-upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan terhadap bencana di musim kemarau, yaitu bencana asap ya sebenarnya. Asap. Nah, pemirsa Tangguh dan juga pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh, ini mungkin yang terakhir nih Pak. Tadi fungsi dari BMKG itu juga Bapak sedikit ada menyinggung tentang yang disebut dengan ancaman potensi gempa nih. Dulunya Kalsel ini bagi kita yang orang asli di Kalimantan tinggal Pak ya, kita nggak mengenal gempa dan tahunya gempa itu kalau nggak di Sumatera di Jawa gitu. Ternyata belakangan ini ternyata info dari BMKG kan paling ya, bahwa kita masuk Pak. Kalsel juga ternyata ada gempa nih Pak. Gimana nih ceritanya nih Pak? Ya, baik Pak ya. Jadi memang apa ya, mungkin 5-10 tahun yang lalu kita tidak terlalu ini dengan gempa ya, khususnya di Kalimantan ya. Bahkan sering dibicarakan bahwasanya wilayah yang aman terhadap gempa itu adalah Kalimantan gitu. Nah, tetapi seiring berjalan waktu, semakin kesininya itu ternyata sudah ada mulai tumbuh sumber-sumber ya, ataupun istilahnya itu sumber gempa lah gitu ya. Nah, untuk Kalimantan itu ternyata terdapat seperti sesar Meratus ya, yang ada justru di Kalimantan Selatan nih. Sesar Meratus ini. Kemudian titik sesarnya ya. Jadi ada Mangkalihat di pantai Kalimantan, lalu ada Sesar Tarakan di utara bagian Kalimantan Utara. Ya, utara Kalimantan gitu ya. Jadi ini sangat berpotensi menimbulkan gempa, bahkan itu paling besar diprediksi kekuatan maksimalnya itu sampai dengan 7,0 Pak. Kalau udah 7,0 nih pasti dampaknya menghancurkan ya Pak ya? Ya, otomatis bangunan itu pasti sangat berdampak. Tapi kan itu baru potensi. Jika terjadi paling parah itu sebesar itu. Menurut kajian yang dilakukan BMKG dan beberapa ini terkait ya. Nah, lalu kemudian yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat berkaitan nih loh, daerah kita ternyata tidak lagi bertahan dengan nama aman gempa gitu. Bahkan kita sudah mulai ada kelihatan sumbernya. Jadi mungkin ke depan kita selain bencana banjir, longsor, kebakaran, mungkin kita pelan-pelan sudah mulai harus mengedukasi masyarakat, meningkatkan literasi juga ya, bagaimana sikap yang diambil ketika terjadi gempa. Itu kalau kita biasa memitigasi itu Pak, sebelum gempa, saat gempa ngapain, dan setelah gempa ngapain. Jadi itu nanti jelas, sehingga nanti ke depan harapan kita masyarakat kita ini juga sudah punya ilmu ketika itu terjadi. Jadi tidak seperti akhir-akhir ini kan setiap terjadi langsung resah, langsung panik ya, karena memang belum pernah mengalami seperti itu. Belum ada penjelasan dari ini kan. Lembaga-lembaga yang memang punya potensi itu. Jadi kami mungkin dari mulai beberapa bulan terakhir sudah memasukkan informasi kegempaan di dalam informasi buletin kita yang kita buat setiap bulan, sehingga masyarakat bisa semakin teredukasi ya dengan membaca buletin yang kita sampaikan. Jadi memang khusus untuk Kalimantan, satu pulau besar ini hanya ada satu stasiun geofisika
ada di Kalimantan Timur di Balikpapan. Balikpapan ya. Tetapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, hampir di seluruh Kalimantan itu kita sudah menitipkan beberapa alat, Oke. hampir di setiap provinsi yang Ya, ada ya. di Kalimantan, Kalimantan. sehingga nanti itu bisa dimonitor daerahnya dan informasinya juga kita akan bisa sampaikan secepatnya. Cepatnya. Karena memang terus, Pak, ya? betul Pak, betul. Itu saya lihat alat itu memang berfungsi untuk memantau 24 jam. Memantau, benar. Jadi Ya. bahkan setiap detik, setiap menit kalau ada potensi Seluruh Indonesia pasti. gempa seluruh Indonesia itu dikirim, Pak. Ya, jadi masuk. nah itu jadi sekarang dengan majunya teknologi tidak perlu ada kantor di setiap ini, Hmm. tetapi dengan adanya Alat-alat titik-titik itu, Pak. pemantau ini Pemantau. tadi, dari sana kita bisa menganalisis lalu menyampaikan informasi ke masyarakat untuk Ya. mengurangi rasa Was-was, was-was khawatir, dan panik tidak tadi Pak. pahaman, ya. Ya, Betul. artinya karena sampai saat ini berkaitan dengan gempa belum ada orang, Iya. institusi ataupun negara yang bisa memprediksi Ya, ya, kapan di mana Ya. gempa itu terjadi. Betul. Maka kita hanya bisa menyampaikan potensi, potensi, ya. lalu ketika terjadi kita ngapain Betul. supaya ini bisa dilatih terus. Yang harus disampaikan. Minimal terus-menerus lah. risiko dan dampaknya Benar. bisa kita eliminasi, Pak ya. Beda dengan cuaca tadi Pak, kita bisa perkirakan Ya, 2 jam ke 2 depan jam, akan seperti ini. Akan ada hujan kencang, ada hujan deras gitu ya. Jadi kalau gempa ini tidak ada yang tahu kapan dia datang, jam berapa, daerah mana. Maka perlu kesiapsiagaan. Betul. Nah ini yang paling penting nanti kita berikan ke masyarakat, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Sebelum terjadi gempa kita harus ngapain. Ya. Nah saat gempa apa yang harus dilakukan. Lalu setelah gempa kita ngapain. Betul. Perlu Jadi- kita buatkan nanti Pak itu untuk tips-tipsnya Pak lah. Tes, Ya, jadi nanti mungkin untuk brosur-brosur itu saya rasa sudah ada, Mhm. itu dari BMKG juga. Ya. Ataupun nanti ke depan ini kita bisa jadi tambahan untuk mitigasinya. Memitigasinya, ya. Termasuk sekarang kita sudah wajib harus memitigasi masyarakat berkaitan dengan kegempaan, Pak. Kegempaan. Betul. Karena memang intensitasnya semakin ke belakang itu kan semakin Oke. sering durasinya gitu. Oke. Jadi ya seperti itu, Siap. Pak. Oke, jadi Pak Kepala ini isu tentang kegempaan ini baru kita naikkan di sisi ini. Ini mungkin informasi permulaan saja, Pak ya. Benar, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan informasi tentang gempaan bisa kita perdalam dan kita eksplor lebih jauh lagi, dan mungkin dalam satu forum khusus nih, Pak. Benar, Pak. Benar. Katanya tadi akan ada seminar, Pak ya. dari Ya kita akan BMKG. coba Pak, kita akan Mudah-mudahan. coba Oke. mengundang seluruh pemangku kepentingan termasuk akademisi ya, supaya nanti kita sama-sama seperti apa sih nanti modelnya kita memberikan edukasi dan literasinya. bentuk mitigasinya Mitigasi. seperti apa. Ya, mitigasi. Tapi ini umum sih karena Ya. kita kebetulan saya itu beberapa daerah saya sudah Ada di wilayah yang lalui ya. gempanya tinggi, Pak ya. Jadi gempa tinggi itu saya sudah punya pengalaman bertugas di Aceh, di Bengkulu, Sumatera umumnya ya. Iya. Nah kalau Kalimantan saya juga sudah pernah 3 tahun bertugas di Kalimantan Barat Pak. Oh, Jadi masalah iya. kebakaran juga saya sudah. Udah akrab juga dia, Ya, Anda terus. paham. Pas tahun 2015 ketika Nino Panjang waktu itu kebakaran yang lebih kurang 7 bulan kalau nggak salah. Ya. Itu sampai kualitas udaranya memang sangat tidak sehat. Sampai ya. kita nggak bisa hampir Iya. pernah banyak yang kena waktu penyakit Aspal. kena aspa ya. Jadi banyak yang kena ISPA bahkan menelan korban jiwa, Pak. Oke, baik, Sobat Tangguh dan pemirsa Sigap, mungkin durasi perbincangan kita ini Kurang lama ya, Pak? menarik, kurang lama, tapi karena Pak narasumber kita juga ada agenda yang lain mungkin. Mungkin lain waktu, Pak. Sudah, Kita dan kita bisa ini lanjut lagi, Pak, dan lebih kita dalam lagi. diskusi lebih panjang lagi yang diskusinya sangat menarik dan mencerahkan ini, Pak. Benar, Pak. Ini informasi-informasi yang sangat diperlukan dan dibutuhkan masyarakat. Apakah itu berkenaan dengan karhutla, langkah-langkah harus diambil dan diantisipasi yang perlu kewaspadaan, dan jangan sampai ada unsur kesengajaan Pak ya, melakukan pembakaran, kemudian kelalaian, kemudian menyebabkan kebakaran yang itu ruginya kita semua, masyarakat dan juga pemerintah. Dan juga terakhir tadi terkait dengan topik gempa, ini mudah-mudahan juga menjadi informasi awal pada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya
bahwa wilayah kita sekarang bukan wilayah yang tidak lagi aman ya terhadap gempa. Sudah ada potensi, tetapi bukan berarti kita harus resah dan kemudian menjadi panik. Tetapi yang kita lakukan sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala BMKG tadi, kita perdalam literasinya, kita tingkatkan pemahamannya, apa yang kita lakukan sebelum potensi itu terjadi, kemudian ketika terjadi apa langkah dan sikap yang kita ambil, dan kemudian setelahnya apa yang harus kita lakukan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Siap untuk selamat.